Saya perjalanan tuh dari arah Jakarta kan sampai Bandung tuh orang tuh di total tuh hampir 1000 kilo lah. Si umumnya dari SMP tuh udah ini sih, mabalnya tuh dari Bandung ke Bogor gitu. Naik keretanya tuh bukan yang bayar, naik kereta bareng. Orang digebuk pakai helm, ditendang, pakai sepatu boot, kebayang. Itu mana Tekaluan di Saranjana. Jauh ke Kalimantan. Yang gokil apa? Anjing yang nganterin sampai pintu keluar. Tapi udah kalau mistisnya yang saya tahu tuh Garut lumayan tuh, kalau di Jawa Barat mah Garut, Subang, Sumedang, Ciamis, Banten dah. Nah di Banten pokoknya selama saya di Banten pokoknya orang-orang yang ketemu saya nyangkanya saya cari ilmu. Kebayang nggak lagi mau liburan? Benar, cari ilmu hidup. Tapi akhirnya benar ilmu hidup. Ilmu hidup di jalan mah. Berprasangka kan kita kan nggak selalu prasangka baik sama orang. Ini orang baik nggak ya dalam hati. Tahunya nggak, bentukannya kayak apa, mau dari orang Baduy, orang Banten, orang Sukabumi. Saya tuh di suguhan dan rata-rata yang suguhan saya orang-orang nggak punya semua, orang susah gitu. Tambang emas di mana-mana. Banten, Sukabumi ya. Itu tambang emas di mana-mana. Orang asli sana dagang asongan, ngangon kerbau, sekali ngangon puluhan ratusan punya orang. Tapi berarti si tambang emasnya punya orang luar. Pasti rata-rata yang asli orang sana yang punya tambang rata-rata di kantor. Jadi udah masuknya ilegal. Ya sih, cuma sesedih yang punya tambang baru yang jaga. Nope. Tapi memang di mana-mana sih. Dulu pas orang di pedalaman Jambi, wah ngeri banyak kesana emasnya. Pas masuk kayak ke kebun sawit terus ada daerah tambang emas. Orang baru datang, itu orang-orang udah pada ngejub lari ke sungai, pada berenang. Takut ya? Karena polisi ya, bisa melihat newak. Ya Sumatera emang ngeri ya, emasnya lebih gila. Tapi Jawa Barat saya juga heran kan. Saya perjalanan tuh dari arah Jakarta kan sampai Bandung tuh orang tuh di total tuh hampir 1000 kilo lah. Selama 2 minggu jalan. Jakarta sampai Bandung. Karena orang tuh kan jadi dari lewat mana anjir? Dia dari Jakarta Barat, lewat Tangerang, nyusur Carita pantai Carita, ke tengah lagi ke arah Baduy gitu kan. Kita kan di pantai, Baduy kan di tengah, balik ke tengah, dari Baduy ke pinggir lagi nyusur dari ujung kulon. Cuma salah masuk, harusnya masuknya itu dari Cisumur. Saya masuknya dari perbatasan ujung kulon yang sebelah sini yang udah arah ke Sukabumi. Jadi itu Cicegog namanya. Cicegog. Anjay. Cicegog. Harus nyampe Cicegog dulu. Cicegog. Tapi itu kan bisa nembus ya, Sawarna terus ke Sukabumi. Kan? Pokoknya Cimaja, Sawarna, Geopark, terakhir daerah Banten. Pelabuhan Ratu, arah Sukabumi. Itu gembolan orang, satu travel bag, hilang semuanya. Jadi setelah beres trip nih, pas arah mau ke Sukabumi, ke tempat Om kan di sana. Karena hujan, pengen buru-buru sampai, mungkin karena jalan jaga atau apa. Jatuh tas. Tapi isinya tuh, saya akhirnya, alhamdulillah mungkin rezeki yang nemunya emang butuh ini barang ini. Baju, celana, alat pancing, alat masak, Al-Quran, terus tenda mah ada, sisa tenda aja, saya cuma tas kecil aja. Sampai saya bilang, udah berarti ini emang orang yang mau nemuin emang butuh barang-barang ini. Jadi nggak mikirannya aneh, asli bukan. Emang ini kalau overland mancing sendiri? Mancing iseng aja buat kalau bosen mas, tapi nggak dapat orang. Soalnya pakai yang pancingan yang umpan mainan gini. Kan nggak tahu ya orang, karena ya beli aja lah buat siapa tahu di jalan dapat ikan kata orang. Anjing nggak dapat. Setahun orang pernah punya pancingan nggak dapat ikan. Setahun mancing tuh menang asli. Sudah deh survivalnya edan gitu ya sampai mancing nggak dapat. Nggak semuanya seperti yang di YouTube. Iya. Mungkin mereka punya ilmunya ya. Orang karena ngerasa ini mah ada cuma ini aja sampingan aja, kalau bosen mancing ada nemu spot atau apa kan. Tunggu nama beli di warung. Nanti itu nama di warung kan. Ya gitu mending langsung aja.
Tapi seenggaknya kan ini dulu usaha. upgrade survivor skill ini. Wah, mana? Sekali-kalinya dapet orang di daerah Pulau Seribu apa ya namanya Pak. Itu tuh aing ngerasa anjing kesel aing make emanya temenang we lauk iku mah menang lauk ada keong-keong di ini pinggir laut geprek pakai ini aja lah umpamanya. Kaitan dapat ikan segede gini nih kecil banget anjing setahun cuma dapat ikan segede gini Tapi dimakan deh tuh ikannya. Boro-boro dilepasin lagi lah Mas. Kagok kayak duka dia. Iya lah mau apa yang diala ini kasihan ikannya nih. Tengah ganjal-ganjal ikan sendiri. Itu mana tahun berapa? Itu apa mulai jalan sendiri gitu? Tahun berapa ya? Pas sebelum pandemi berarti atau sesudah? Pas pandemi. Pas pandemi? Oh berarti 2019-an udahnya. 2020. Kalau itu mah 2021 kayaknya. Apa 2020 ya pas Jakarta ya? 2021. Akhir-akhir pandemi lah. Pertengahan. Apa 2020 ya? Pokoknya pertengahan pandemi aja. Si umumnya dari SMP tuh udah ini sih. Mabalnya tuh dari Bandung ke Bogor gitu. Naik kereta. Keretanya tuh bukan yang bayar. Naik kereta bareng. Naik di atap kurang. Serius? Mabal. Burau ngedan. Anjing enggak. Semua berjalan-jalan. Jiwa traveler nanti udah sejak dini. Emang dari muda. Jiwa jarambah. Gebukin itu orang di Bogor tuh. Itu mana pikiran mana naon jalan-jalan ke Bogor gitu. Sama abah ya. Dia orang pengen punya motor, nggak dikasih kan. Kabur. Cabut. Pertama di Purwakarta di Palah nggak dikasih. Karena disuruh turun sama si masinisnya. Jangan di atas kalau nggak punya duit bilang kan. Iya Pak, gini nih udah kayak zaman di sekolah turun. Di Purwakarta sejam nih nungguin kereta ya. Kan emang dari sana ke mana? Senen apa mana saya lupa. Senen kayaknya. Senen ya. Dari sana teh maksudnya nunggu nggak si keretanya jarang kan nunggu berangkat sampai Senen. Sama temen kan bilang, ayo jalan-jalan yuk, ayo jalan-jalan. Naik kereta lagi 12 sampai Bogor. Pas mau jalan udah nggak ada, udah terakhir malam. Ada anak kecil 2 nih pemulung nih. Yang satu pemulung ternyata yang satu teh hilang dari rumahnya main sama si yang pemulung ini. Orang sama temen tuh, kasihan yuk beliin makanannya. Taunya ada orang datang sama warga gitu. Sangkanya orang mau nyulik, padahal ini pakai seragam SMP. Mana orang ini tadi di ini kok kepuk aing anjing. Temen aing nggak ngelawan. Saya salah apa? Mau orang nggak apa-apain. Teman begini ya, orang digebuk pakai helm, ditendang aing pakai sepatu boot. Kebayang. Anjing brutal. Goblok emang. Itu berapa orang di sana? 2an. Dengan 2. SMP kene. SMP kelas 3. Baliknya ke Imah, ke Indung kan. Wah aku dipukulin, kenapa? Kan enak ya kalau ini mah. Kenapa saya makanya jangan ini. Sebab ya aku dipukulin. Ya bagus anjing, semuanya beda. Lainnya di apa gitu ya, banyak di sayang, tapi akhirnya dibeli motor dong. Pega lah. Yang pega tuh ya. Tapi udah babeh memang gitu, kamu udah kaki. Biar keras ya. Iyalah. Kamu sudah dewasa harus merasakan lebih keras dari ini. Asli. Tapi rencana paling jauh pengen kemana? Kalau bisa ke Himalaya mah ada rezekinya mau pengen. Dan kalau misalkan udah nikah ya kan orang nggak tahu kapan ya bisa jalan. Ini asal diizin nama ya. Nah, misalnya mau nikah, terus udah nggak boleh jalan-jalan lagi. Enggak sih, orang udah jalan. Udah jalan, halus berarti. Tapi ya maksudnya kontennya masih panjang. Tapi ada limitnya maksudnya untuk jika biasanya kalau orang kan kalau biasanya mau gas aja mau hari apa aja. Seminggu bisa 3 kali, 4 kali biasanya Mas. Tapi kan si Gano Ayana ya, yang lagi rame tuh si orang Cimahi yang ke Eropa naik sepeda. Oh iya. Wah itu butuh mental dan fisik yang gila sih. Itu buat orang. Terus kemarin orang Bandung oke cewek ke Jogja bikin konten sepedahan ke Jogja. Itu ramai pisan ya. Dia selama dari Bandung ke Jogja si followernya naik 2.000 gitunya per 2 selama perjalanan itu. Selama perjalanan itu dia cuman ngontenin, upload tiap hari gitunya pas. Selama itu dia ngomong sendiri pas beres balik lagi ke Bandung naik 2.000 atau 20.000
Ini sih pasti sih kalau Karena gitu, orangnya itu kalau penasaran, ada penasaran. Iya. Apalagi cewek yang pakai sepeda kuat gitu. Tapi yang itu sih yang si A yang mau ke Belanda itu gokil anjir. Kenapa? Pakai Ya, sepeda. pakai sepeda dari Cimahi sampai Belanda coba. Sampai. Anjing. Itu kan naik sepeda ya, ada yang lebih gila. Naik haji jalan kaki sok. Kebayang Oh ini sih itu. eta sok. Maksudnya Tapi bener napi itu sih. tapi maksud orang teh anjir fisik dan mentalnya harus segimana itu. Kita naik motornya kadang kan begah ya. Ari kan istilahnya kalau motor mah ban bucat aya tukang tambal ban, bisnis bucat mah nya tukang tambal. Asli makanya. Iya sih benar. Yang itu lah ke puskesmas di sana. Kenapa? Pecah kan. Anjir kebayang. Emang rumahnya di mana? Di Bandung. Ini mah belum mulai. Udah. Hah? Udah. Oh seriusan? Heeh. Anjir, orang kira belum. Ya sih, emang gila sih perjalanan tuh. Tapi harus ngerasain sih kalau yang belum pernah apa. Keliling, cobain sendiri. Ntar, Tapi orang dari dulu memang seneng oke sih dulu pernah ke Batu Kara sendiri. Tapi orang mah lebih seneng naik mobil dulu. Batu Kara sendiri, terus dulu ke Ujung Genteng sendiri. Nah ke Ujung Genteng, orang nyasab ke Jampang. Oh dari Jampang. Asup ke hutan-hutan gitu. Mobil orang aila, letik gitu nya, pendek. Wah tiba-tiba pakai waze. Pakai waze. Oh Wazima ini menyesatkan aja. Pakai waze. Yang ngikutin gitu. Pas sudah mau masuk kayak kampung banget. Ada warga dari depan teh suruh muter balik. Ari orang kan pede aya waze teh ya. Nah, lah. Gas. Banyak baterai. Aduh. Anjing orang ke mana? Pikir teh jangan sampai ke magriban di Jampang, pamri ka malaman di Jampang. Iya geus isa di jero hutan. Anjing orang kudu ka mana ya? Yang gitu beneran warga kita muter balik. Terus akhirnya muter balik. Henteu diteruskeun. Dilanjutin. Terus anjing beneran digeber lahnya pas ada jalan merah gitu geber tau. Nyonya di depan liang anjing. Keprak. Oh, anjing. Pepeus anjing ya. Bemper. Terus di situ turun karena masih anjing mobil sieun kuna naon gitu. Turun ngecek bemper, oh bener retak ningali keluar di luar teh muter ningali anjing tengah hutan cik aing teh. Bener mikir udah yang enggak teh si begal gitunya. Biasa was-was timbul di saat yang tidak diinginkan. Jadi bang setengah pikiran aja. Begal ya bagusnya. Karena kan ya banyak mitosnya kan Jampang gitu kan. Masuk santetnya ya. Masuk deh ke mobil jalan sampai nemu pedesaan lah. Wah anjing saya imah lah. Terus ngandelin feeling weh. Iya ngandelin feeling. Gas aja lah. Kanan keluar, oh benar jalan ya. Mulai teruskan aya jalan raya, oh anjing jalan raya. Aya Indomart sare orang di ngagoler di teras Indomart. Urang norok. Itu jalannya letik, jalan jalan kecil. Jalan hutan 2 motorin gitu. Wajib. Gila. Untung udah hujan, namun hujan sih nanti selip. Udah ya, ripuh aja mobil mah. Tapi aspal kan? Tanah. Jalan tanah. Wajib. Tanah kumaha? Wajib. Wiwan, alhamdulillah bisa keluar. Anjing sugan orang teh aspal gitu. Aya oge mun nya siga jalan dusun tuh anu batu-batu disusun teh gitu. Tapi itu licin kalau hujan. Iya, hujan licin. Anjing untung udah hujan eta. Alhamdulillah. Pas nyampe Indomart meuli nginum ngarokok ngagoler anjing noroktok tuh urang aing teh. Untung mana keluar di Saranjana. Jauh ke Kalimantan. Tiba-tiba di Kota Megah gitu anjing di mana ya? Terus nepi ka Ujung Genteng aya nya ka warung lah ngobrol jeung si bapak-bapak di dinya. Wanian jang cenah. Lain wanian Pak nyasam sih kan. Nya oge mau jalan kadinya. Tong jalan kadinya orang dia oge geus peuting mah lain wanian nyambungeun gitu jalan dinya teh was-was gitu. Nya urang ge mau nyawa. Mau kadinya nya asli. Tapi kan geus diberi nyaho. Tapi ngeyel. Sih muter sih keluarga. Aduh. Terus pas baliknya udah pulangnya mah pakai lewat Pelabuhan Ratu aja cenah. Nyanyi sih orangnya mau ada Khadijah itu berarti Jampang tuh berarti dari mana ke mana? Orang tak apanya pokoknya ngikutin waze dari tengah kota teh kayak kotanya kota Pelabuhan Ratu. Sukabumi dari Sukabumi. Oh Sukabumi. Dari Sukabumi teh
nggak tahu tiba-tiba diarahin ke Dari jalan tercepat ya, Iya. gitu. Jalan pintas lewat si perkampungan gitu. Ada orang PDW aya waze gitu kan. Yang mana pas di charger oge teu naik di cas teh HP. si HP teh. makin aja ya panik. Anjing, yang geus jauh di tengah-tengah. Dek muter balik. Wah mungkin si orang teh muter balik aku mah Searah jangan ngepas ya. Oh, ngepas mobil itu. Ngepas mobil. Jadi pas si bumper ya teh kurang turun teh kayak model naon teh jurang gitulah gitu. Monte kanan kirina nyanggeus hutan. Geus Anjing, ngeri aja. Narang tur jar asli aja. Asli tur eta leuleus pisan. Mas Fajar yang sama ini Mbak pas jalan ke sana gimana yang Bromo? Ke Bromo mah itu kena badai anjir. Kena badai? Jadi berangkatnya jam Di mana? dari Malang. Oh, dari Malang pakai motor. Pakai motor nyewa trail. Trail enak Trail, banget. terus karena kan mau ini ngejar sunrise nih gitu. Iya. Kan keren gitu. Dari Malang itu sekitar jam 2 jalan sepi loh pokoknya. Jam 2 berang. Jam 2 subuh. Nah terus sampai pokoknya habis sebelum nemu pos itu pokoknya lewat jalan-jalan kecil gitulah. Nih teuing lah ya di mana kabut penuh ya. Di situ belum terlalu parah. belum. Tapi udah mulai kelihatan longsor teh. Waduh. Nah terus udah jalan, udah nemu si apa? Itu teh sempet ragu pokoknya jadi ketemu sama rombongan kan. Rombongan itu ada berapa? 4 atau 5 motor gitu. Ngintil. Kita yang ngintilin mereka gitu. Untung ada temennya. Tapi pas lihat di map itu, ini bener gitu kesini. Tidak sesuai. Nah jalannya kiri. Nek balik kemarin saya tahu. Ente Nggak keluar. balik aja sih. Yang udah parkir di mana? Mas mau kemana? Lagi ngikutin terus belok aja. Kok pulang? Mau ikut ini silaturahmi Mas. Ya, terus di tengah jalan teh, coba kayaknya salah deh, berhenti gitu tuh, lihat lagi, itu tuh mau balik arah lagi, ini kayaknya salah jalannya, soalnya gitu pisan jalan agak setapak terus naik turun, belok-belok, banyak longsor gitu, bekas longsor. Udah aja mereka duluan, kita pas mau balik lagi, ini ragu juga, jauh juga, tanggung gas. Ya udahlah, terusin, akhirnya ketemu si pos yang beli tiket. Itu. Udah aja diem dulu bentar beli tiket. Nah pas ke atas jadi kita tuh perginya pas lagi musim hujan. Nah si daerah Bromo itu lagi banyak longsor ternyata di sana. Pas udah nyampe agak atas badai itu man, kabut mulai tebalnya. Angin bener-bener anginnya gitu sampai bawa motor gede. Asli sampai segitu. Wah gede pisan berarti. Itu parah lah. Hujan gitu. Hujan gini nggak? Atau dari gini? samping. Wah itu udah gede banget. Iya kena angin gitu terus pakai jas hujan dulu, udah lanjut. Jadi yang lebih parah tuh udah mah ada kan gelap nih. Jarak pandang paling cuman berapa? 5 meter lah. Buset, pendek banget. Lagi jalan gitu tiba-tiba ada tiang listrik jatuh gitu. Mojing. Asli? Di sini sebelah sini longsor mojing. Hah? Oh, matakna bikin SIM di tes zigzag deh buat iya. Bener sebenarnya. Jadi bermanfaat ya. Biar responnya bagus. Itu yang ada kabel listrik yang paling parah mah kabel listrik malang jalan gitu lah. Power nyangkut. Orang mah power kesetrum pas dijijik. Banyak hujan deh. Ini itu mah ya udah. Astagfirullah. Kemarin cicing gue yang penting nyetir ya anjing. Penting jalan terus lah ya. Soalnya kan orang kalau anjing apa itu? Tambah panik. Iya. Jadi Mas berusaha tenang padahal dalam hati udah. Allah. Terus sampai atas deh suainya masih kabut ya. Nggak kelihatan apa-apa. Anjing nggak kelihatan apa-apa. Terus tahu nggak pakai jas hujannya tuh di tempat sembahyang. Seriusan Mbak? Oh itu mistis ya? Bentar tempat sembahyang. Jadi kalau emang ada deh yang di mana yang di bawah kawah? Kayak di atas kecil ada. Gitu. Ya kan mayoritas agamanya di sana Hindu ya. Hindu Bromo Hindu Bromo gitu. Oh Hindu Bromo. Jengger. Jadi Tengger.
Jadi di setiap beberapa meter itu di pinggir jalan tuh ada kayak pura kecil gitu buat nyimpen bahan. Sembayang ladang gitu. Oh iya. Nah kita pas berhenti pas di situ ngeliat sebelah, wih Ada makanan nggak? nggak tahu ya, nggak merhatiin, kayaknya ada sih. Lumayan tuh. Lumayan diambil. Buat ganjal ya. Orang biasa kalau di Bali ada zaman dulu kan suka ada rokok-rokok tuh. Saya kelas 3 SMP kalau nggak salah. Karena malu buat beli rokok warung, ambil ya. Bakar, pasti bakar. Kok rasanya hambar? Hambar ya? Hambar, asli hambar. Pernah nyobain Oh, udah pernah juga. Kirain orang doang. Ternyata ya emang mungkin katanya sarinya disedot ya kan. Percaya nggak percaya tapi memang Hambar. Asli hambar bener. Emang rokoknya hambar meren. gue dulu bawa ini selain rokok ada jeruk kan biasanya. Ke barudak di bawaan weh, yang camping. Hambar oke. Hambar. Bisa gitu ya. Hilang sarinya. Untung nggak kesambet. Asli. Sama orangnya pas di Bromo tuh masuk jalur jadi arah Punggung Naga. Namanya masuk dari daerah mana? Malang sama. Tapi orang di sana kan 4 hari ya. Jadi keluar masuk dari Malang masuk ke Bromo, terus keluar lagi ke arah Probolinggo, masuk lagi Probolinggo apa Purbalingga ya, lupa deh. Di yang ada sih pokoknya ada 4 kabupaten. Iya. Terus Lumajang, keluar, Masuk. masuk lagi. Satu lagi apa saya lupa. Nah, jadi ada daerah yang disakralin sama orang sana. Daerah Tenggernya apa tuh? Kayak ada gua. Pokoknya jalurnya tuh kayak ada kayak tempat sesajen sama ya ada yang biasa ada kain catur tuh. Belok nih turun. Ternyata memang orang jarang lewat situ kalau sendiri mungkin ya. Itu lewat situ bener-bener nggak ada siapa-siapa udah. Sendiri aja. Belok kanan ya? Belok kanan terus. Iya. Oh, kalian ke sana juga? Bukan. Kita tuh dikasih tahu orang jangan ke situ. Nah, orang ke situ. Itu jalurnya itu parah kan. Asli. Dan itu nembusnya tuh sampai ke arah yang penanjakan apa ya? Lupa. Iya, arah penanjakan. Itu tengah-tengah kayak ada gua tuh. Tapi di atas tebing. Rencana mau naik. Kelihatan kayak ada jalur. Ternyata dikira tuh jalur kita bisa motor, itu jalur air. Di tengah-tengah, wah nggak beres nih. Kita balik sambil ngeliat si gua tuh, mau cuci muka di situ nggak jadi nih. Kayak berasa pernah lihat film ini nggak sih? Dracula tuh yang ada sebelum dia jadi Dracula ada gua, ada vampirnya tuh. Mikirnya udah kesana ya, ntar ada vampir digigit. Udah kemana aja anjir. Itu kan sendirian kan Sendirian. Gila, Temu orang yang lagi trail running di tengah-tengah. Oh gila, itu mereka hebat sih yang trail running ya. Ngelilingin area sana sekitar 100 kilo lebih apa berapa gitu. Iya itu soalnya jalurnya tuh kalau nggak salah keluar masuk gitu. Benar, keluar masuk. Sampai muter-muter lah pokoknya gitu. Muter. Kan jalurnya banyak kalau daerah Bromo situ mah. Iya banyak. Bisa masuk dari sini, dari mana gitu. Ya, makanya itu yang bikin gak pengen pulang tuh. Gak habis-habis yang indahnya dari sini. Dapat info di sini, gas lagi. Dapat info, gas lagi. Jadi aja. Orang yang di bawahnya itu yang habis pasir berbisik itu, ya, itu kan banyak jalur lagi tuh. Nah itu tuh saya cuma mentok sampai jalur berbisik kayak putar balik. Terus kalau ke yang kayak bulan tuh, gundukan pasir yang kayak bulan, pernah dengar? Nah itu naik sebentar karena ngeliat treknya, aduh ini udah nggak mampu, kayak soal gembolan tuh. Jadi saya tuh kalau keliling jalan, travel bag di belakang. Full disimpan di behel sama bawa tas gendong kan berat beban sebenarnya ke belakang jadi ada kadang-kadang aman nggak ya jadi ada yang putar balik dan ada satu momen waktu itu tuh daerah sana ketemu sama bapak lagi nyantai di warung net udah dah cukup Bromo nih nggak akan ini lanjut ke yang lain deh. Tadinya mau ke Tumpak Sewu, sampai nggak jadi. Mas, ke situ udah cobain belum? Kemana Pak? Itu tuh di depan ada belokan, jalan kecil masuk aja itu indah mana? Oh iya, akhirnya masuklah situ. Nah akhirnya itu tembus ke namanya ya? Danau bukan? Bukan. Danau. Kalau danau itu kan yang hari awal, hari pertama tuh nginep di situ. Danau apa namanya? Iya, lupa ya. Itu daerah Lumajang apa ya? Yang Merbabu ya? Iya kayaknya Mbak. Apa sih namanya ya? Lupa.
mirip-mirip kayak yang di gunung apa tuh? Yang 5 cm. Ranu. Nah, itu Ranu Kumbolo. Apa Ranu apa ya? Ya kan bahasa sana Ranu tuh danau. Oh gitu. Oh, Ranu tuh danau. Oh, baru Ranu itu tahu. danau. Bahasa sananya Ranu. Kalau orang pernah ke Lumajang, Ranu ini. Oh, itu bahasa sana ternyata. Tapi selama perjalanan tuh ada yang gokil sih. Ternyata bukan hanya manusia yang baik. Jadi ada satu momentum daerah mana Baduy. Saya masuk ke Cikesik Baduy Dalam. Terus ada orang Baduy Dalam nih, dia jual kayak makanan khas sana tapi apa ya bahannya tuh gula aren sama kelapa. Nah, makan nih. Karena kan saya mikir perjalanan 2 minggu tuh, bekal tuh pas-pasan. Kalau saya pakai tour guide orang sana kan mesti bayar tuh, udah aja jalan sendiri. Pas arah ke Cikesiknya memang nggak sengaja ketemu orang Baduy luar, dianterin sama mereka karena dia ada kebutuhan di Baduy Dalam tuh. Pas mau pulang, ya beli kue itu, lihat ada anjing kasih nih 1, 2, akhirnya habis kue dikasih. Yang gokil apa? Anjing yang nganterin sampai pintu keluar. Karena saya masuk lewat Cijahe tuh. Kalau normalnya orang masuk lewat Baduy luar bisa 2 jam mungkin jalan sampai masuk Cikesik tuh. Ini dari start Cikesik sampai Cijahe saya dianterin sama anjing. Udah naik motor, jalan kaki. Jalan. Udah sampai Cijahe, anjingnya balik lagi. Gila. Bukan anjing berarti itu mah. Anjing. Si Tumang. Kan ini kali ibunya Bapaknya. Sangkuriang ya, undang lagi. Ya si Tumang ya. Bukan anjing itu mah. Anjing. 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 Babi itu bukan anjing itu anjing. Oh, anjing mah umpatan. Kalau anjing itu hewan. Anjing. Kagum berarti kan. Iya. Anjing. Ini ngerokok santai kan ya Mas ya? Kayak rokok terus ya? Tapi enaknya jalan-jalan tuh gitu. Orang mah selalu dapat pelajaran gitunya selama perjalanan teh ngeliat orang gitu. Kadang orang lagi lahir teh kieu wae gitu pas di jalan tuh ada yang lebih susah. Betul, setuju banget. Ternyata kayak kalau masuk ke pedesaan tuh anjir beneran jomplangnya hirup teh gitu. Kita ngerasa tuh udah ngapain lagi ya, bingung nih udah. Ternyata ada yang lebih bingung. Tapi mereka tuh happy mungkin karena alam badannya gitu. Dan juga orang di kampung makanya kalau belajar memanusiakan manusia mainlah ke daerah-daerah. Karena ngerasain sih itu apalagi perjalanan saya Banten Sukabumi. Bukan hampir semuanya ngedoain mah udah pasti ya. Tapi saya tuh sepanjang perjalanan selama 2 minggu waktu itu setiap orang yang ditemuin tuh pasti mereka istilahnya menjamu apapun yang mereka punya gitu. Padahal secara finansial mungkin mereka bukan orang-orang yang punya yang mampu. Justru mereka tuh orang-orang yang susah boleh dibilang. Tapi dalam kondisinya kayak gitu mereka masih istilahnya ada gotong royong. Inilah welcome dan istilahnya dia memuliakan orang yang datang padahal orang asing. Tapi sebetulnya muka Indonesia asli teh kayak gitu ya. Iya sebenarnya. Di kota udah kikis banget. Bahkan di komplek-komplek kayak kalau kita tinggal sekarang kan, bahkan sebelahan bisa nggak kenal ya. Sampai situ ya referensi hirupnya nggak beda. Beda. Jadi sana mah mungkin hidup tuh saya mah gini gitu. Iya soalnya nggak ada YouTube, nggak ada Instagram itu yang ngerusak mah sebetulnya. Mun marane kan ninggalin ini sih mulai Pajero jadi kita angan-angan dia aja bisa kenapa kita gini ya jadi nggak beres-beres kita makanya harus banyak main keliling ternyata biar bersyukur ya. Jadi sebenarnya tuh bahasa abi mah kieu itu tuh sebenarnya memiliki makna yang dalam. Biar hirupan itu terlihat asli benar. Tapi orang kampung mah kan sok mangga saya tapi loba gitu. Bener. Dan itu tuh yang disuguhin. Kalau kita mungkin kalau di kota belum tentu yang terbaik yang kita punya kan ya keluar. Kalau orang di desa mah apa yang mereka punya yang paling bagus dikeluarin sampai kita
ini gimana ya, ini mereka masih aman nih buat makan, karena kan kita nggak tahu ya hidupnya kayak apa gitu. Pernah ngalamin nggak selama perjalanan semua orang ngedoain? Itu saya jujur pengalaman paling berkesan ya nyata ke Banten deh. Dari situlah akhirnya jadi wah seru Itu tuh yang dari Jakarta. Dari Jakarta. Beres proyek, rungsing daripada pulang udah liburan dulu. Nggak nyangka bakal selama itu gitu, kirain cuma berapa lama lah. Tapi Sunana bedanya Banten tuh. Beda. Dia kemana dia? Aing. Padahal itu teh halus gitu ya, mau di orang mah aing teh. Benar. Jadi pada akhirnya saya menyimpulkan kalau ternyata ya bahasa Sunda tiap daerah tuh ya punya ininya masing-masing, apa namanya, warnanya sendiri gitu. Jadi ya sopan-sopan aja ternyata. Dan mereka bilang, punten ya kalau di sini mah agak kasar. Enggak, Kang. Udah ternyata ya memang tiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing. Nggak bisa dipukul rata. Oh, Plemas teh kayak gini gitu. Temennya berapa minggu perjalanan berarti? Banten tuh 2 minggu. Justru 2 minggu. Orang dari Jakarta ke Bandung 1.000 kilo aja. Hampir 1.000. Pokoknya itu jadi cuma 180 kilo padahal di map mah. Iya. Ini hampir 1.000 lah, hampir 1.000. Anjir. Karena itu dari Jakarta, Tangerang, ya kan karena pengen tahu Baduy itu, ke Baduy itu kan ke arah tengah ya. Arah tengah, dari tengah nyusur lagi ke pinggir. Dari Baduy niatnya mau ke ujung kulon, salah masuk, harusnya ke Cisumur. Ini malah di perbatasan yang arah ke Sukabumi, Banten arah Sukabumi. Tapi sepanjang perjalanan tuh ya ngerasain apa yang namanya, ya kita emang kalau lagi jadi musafir atau lagi jalan-jalan nih kemanapun ya harus prasangka baik, soalnya itu ngaruh banget. Ternyata apa namanya, ya kalau kita main-main kayak gitu harus ya udah siapapun yang kita temuin nggak boleh kita suzon lah, malu. Akhirnya saya disadar, wah gila nih ketemu ini kayak preman segala, ternyata nggak seperti apa yang kita lihat fisik. Di balik itu orang baik nih, nggak ada yang aneh-aneh, anjing aja baik apalagi manusia-manusia yang lainnya gitu. Tak mananya kalau mau belajar ilmu ikhlas yang sebenarnya ikut sih jalan-jalan itu bener-bener mana nothing tulus dan menyerahkan hidup mana sepenuhnya, berpasrah. ilmu ikhlas juga ilmu yakinnya. Iya, benar. Setuju. Karena selama perjalanan tuh ya apalagi awal-awal ya kita masih belum tahu ya, menerka-nerka awal camping aja nih. Pikiran tuh ntar ada pocong, ada kenal. Itu kan hanya was-was ya. Ternyata emang itu tuh nggak ada semuanya. Tapi mulai hari kedua, hari ketiga udah ya Allah, hamba pasrah nih, maksudnya sesuai keyakinan saya. Maksudnya kalau lagi ini kemanapun saya jalan, saya yakin cuma engkau yang jaga saya. Bener dikasih gitu. Ada satu momentum di Citeluk, itu saya ketemu sama apa namanya, tukang ngon kebo, ngobrol. Pak, aduh, alhamdulillah seueur kerbona, mundingna, munding itu kerbau kan? Iya boy. Aduh, sanes no abi katanya, bukan yang saya. Nu saha? Ya, abi mah ngangonkeun unggul. Oh, ya. Dan ternyata dicerita yang bikin merinding dia dalam kondisi susah gitu. Dia curhat nih sama saya lagi di kerjaan. Curhat sampai dalam momentum dia nangis. Dia ngedoain saya yang baik-baik. Gimana nggak merinding coba orang nangis, doain yang baik-baik. Sampai nangis nyeritain kehidupannya. Susahnya kayak apa gitu. Itu saya mau pergi, saya dikasih opak, dikasih nasi. Pak ulah ujang mah perjalanan masih tebih ke Bandung di dia atau candak we. Didoain yang baik-baik. Wah, gimana nggak hati terketir ya. Akhirnya kita pun ngedoain balik. Pulang saya pulangin naik opak. Itu gokil sih. Ternyata ya apa namanya, manusia tidak bisa dinilai dari penampilan. Itu daerah mana? Itu daerah pokoknya arah Citeluk itu. Arah Citeluk dari Cicegok, pokoknya nyusur pantai kan. Nah, di pertengahan sebelum Citeluk ya ketemu bapak-bapak itu. Terus masuklah jalur yang rada ekstrim nih, tanahnya naik turun. Saya sempat nyebrang ke pulau kayak gitulah karena lagi air laut naik kan. Itu pakai rakit getek. Karena megang duit tuh jadi bener-bener ternyata kita mau megang duit berapa banyak kalau di situ tidak ada kehidupan, maksudnya tidak ada yang dagang atau apa, itu semua tuh nggak kepake. Pada akhirnya ilmu pasrah di jalan sampai ya itu ketemu bapak dikasih nasi sama saya ngerasa apa namanya,
wah aman lah, ya udah yang penting minimal ini buat beli seadanya aja yang tengah jalan. Ternyata itu uang tuh nggak pakai sama sekali, sampai akhirnya orang ngasih hadiah aja, saya anggapnya itu nih bekal. Iya, dan diberein gitu Sampai stranger padahal. jadi kalau kita kan ya sering lihat kalau orang luar negeri mungkinnya ada orang minta gimana ketakutan kan, disangkanya mau aneh-aneh. Di kita mah nggak ada, senyum di ini apa namanya dijamu segala macem, mau pulang dibekelin kan bingung ya, padahal bukan orang punya itu. Terus satu momen tuh setelah dari situ ketemulah apa namanya satu saung di pinggir pantai gitu, cuma di atas tebing, belakang kan hutan tuh. Pas mau ini di situ istirahat, ada bapak ketemu ngangon munding juga sama. Ulah bobo di dia, kunaon pak, tak acan pernah ini bobo di dia, iya mah masih sangat kata orang. Sangat ya. Angker. Oh. Karena nggak ada bener-bener belum pernah katanya ada yang nginep di situ. Terus saya bilang, wios pak, udah insya Allah, amin, yang penting mah Bismillah weh. Udah, terus saya kan karena itu mah, berusaha meyakinkan ya. Padahal mah was-was ada gitu. Akhirnya nginep lah di situ. Jam 2 subuh, karena saya malas masang tenda, saya tidur di saung panggung gitulah di situ. Nggak ada angin, nggak ada apa, saung saya roboh sebelah. Udah panik kan, bangun jam 2, wah bener apa ini ya, bawa digoyang-goyang dulu nggak? Goyang terus ambrol aja. Tiba-tiba ambrol. Apa kayak ada yang goyang-goyang dulu? Ambrol kaget bangun, tapi nggak ada angin, nggak ada apa, mikirnya ada babi atau apa. Tengah malam itu jam 2 subuh. Anjing. Di posisi ketakutan nih, kan saya punya rekaman ada ceramah-ceramah gitu. Buat menghindari ketakutan, dengerin ceramahnya sambil berusaha tidur lagi. Sekitar jam ajan subuh roboh lagi. Ya Allah, ini kenapa ya? Udah daripada mikirannya ini suruh sholat kali nih sama jin di sini nih. Udahlah sholat, beres itu nggak tidur sampai pagi. Tenang, nah dari situ mulai berjalan lagi. Dan itu pas hari Jumat. Jadi malam Jumat lah saya di situ tuh. Malam Jumat keluar tuh pas hari Jumat. Uang 50.000 yang tadinya apa namanya utuh nih, akhirnya mau warung jajan lah sepuasnya. Lupa bensin tuh udah sedikit. Mau nyari Indomaret atau ATM tuh jauh banget dari situ kan. Akhirnya sisa 10.000. Pak punten nih mah. Saya sanes tuh hoyong nya, tapi saya 10.000. Hoyong meser saleter gitu, saya 10.000. Bios pak, isian setengah liter kan. Punten bisa sanes iya pak. Saya abi artos bade milarian Indomaret, bade nyanak artos. Oh ya mau sok bios tenan masuk ke dalam. Di bawahnya 2 liter, nggak usah bayar. Oh gitu. Pak, iya. Ulah bios aman. Insya Allah udah kayak mendak Indomaret sok mangga nyanak artos. Iya mah kanggo bekal we. Lah udah jajan ya, tiba-tiba dikasih bensin kan. Pas mau berangkat didoain yang baik-baik, gimana nggak merinding. Jadi sepanjang perjalanan tuh semuanya lah, kalau doa itu semuanya ngasih. Tapi ada yang ngasih barang segala macam, nggak putus-putus. Pas udah mau deket Geopark tuh rada aneh. Mau nyuci motor nih karena udah kotor ya, ada Geopark Ciletuh. Pas lagi di atas bukit gitu ada pencucian motor, nyuci. Ngobrol lah sama yang lagi nyuci juga, ngobrol-ngobrol. Di mana di Bandung. Wah tebih nanon ngeri ameng weh. Antosan katanya. Wah udah gak beres lagi nih. Saya udah dalam hati, ya Allah ini kenapa ya, saya sepanjang perjalanan kok dikasih hadiah terus nih. Gak lama dia antosan sekedap abi uhelah sekedap ke bumi. Jadi sepanjang perjalanan itu saya tuh kan gak bawa kaos panjang buat trabas, karena saya mikirnya cuma kerja di Jakarta tuh. Aduh ya Allah, saya nyari kaos panjang di mana ya, pengen beli nih. Panas pakai jaket soalnya kan di pantai itu, jaketnya anti air tuh, jadi angin gak masuk. Akhirnya dia datang iya hadiah. Naonnya? Anggenya iya baju apa, jadi kayak komunitas nelayan lobster gitu. Anggenya iya mah kanggo kenang-kenangan. Terus saya langsung ngobrol sama saya, apa tuh? Saya tadi membayangkan saya meser baju di mananya. Soalnya saya merasa gerah gitu pakai jaket, kalau pakai lengan pendek saya gosong gitu, sepotong. Telami menaka jual masiana dia ya kaos pasti kangge ya mah. Akhirnya di situ pamit jalan lagi. Itu mana selama 2 minggu nginep di hotel gitu nggak? Nggak ada. 2 minggu itu full camp. Anjir ya. Sama ada satu di Gunung Kencana tuh dari arah Baduy. Jadi mencok-mencok nih momennya. Dari arah Baduy itu ada nama daerahnya Gunung Kencana, itu hutan lah. Dan gelap banget, jadi menemu satu kampung tuh jalan dulu berapa kilo.
berapa belas 5-10 kiloan, ketemu kampung jauh lagi. Terus ada kayak warung kecil gitu, ada saungnya, ada anak kecil pada main game. Terus saya izin aja sama yang punya warung, Bu, kawangian badai ngering bobo di dia. Oh nya mangga bias. Bias kok abi di rencangan. Anak-anak kecil itu nemenin sampai pagi tidur di situ. Jadi harus ngerasain sih yang belum pernah jalan-jalan sendiri. Jadi memaknai hidupnya beda ya, karena ternyata ya pasti ada jalan keluar ternyata. Dan harus prasangka baik. Padahal kan makanya dulu ini penakut pisan asli sama itu. yang begitu yang tahu sendiri ya. Orang sampai nginep nggak berani pulang. Emang harus. Nah tiba-tiba ini bisa jalan sendiri gitu. Nggak tahu. Ya iseng aja. Pasti ada trigger lah. Iseng aja. Pengen jalan-jalan gitu. Karena ngerasa apa namanya udah beres nih tanggung jawab kerjaan. Pengen main kemana ya sambil arah ke Bandung. Atau lagi di mana nih kayak pas ke daerah Bromo pun juga gitu. Beres proyek di Jogja, lanjutlah ke arah Jawa. Itu nggak banyak mikir. Tahu Noel kan? Lagi di rumah Noel tuh sering nginep di sana. Noel 2003. Oh, nyanyi apa? Wah itu jadi keluarga lah dia di Jogja tuh. Bener-bener seneng lah sama keluarga. Aduh asik, hampir seminggu tuh bisa 3-4 kali ketemu, kita jalan-jalan kemana sama mereka di sana diajak main. Nginep sering. Dan beres dari sana. Lagi udah beres nih proyek kan. Pas akhir-akhir tuh kosan udah habis nih. Tidurlah di tempatnya mereka. Tidur. Lagi nih aduh kapan ya jalannya. Itu mendadak lagi santai tiduran. Belum mandi. Well, orang jalan ya, orang mau ke Bromo. Langsung itu packing. Gas ke Bromo. Gak banyak mikir. Lewat arah Pacitan lah. Di Pacitan sayangnya gak terlalu banyak explore sih. Pacitan bagus tuh Pacitan. Pantai-pantainya. Iya Pacitan. Sayangnya cuma dikit Gak didatengin semua. Ada kalau datengin kan semua. Kan ada geopark juga di sana. Iya betul ada geopark. Geopark apa? Pacitan? Pantai apa gitu. 1000 goa apa ya? Itu satu. Terus sama pantainya juga. Orang ngaresmikeun yang SB dulu di situ. Oh, si Pacitan itu. Tapi beda pisannya. Jadi daerah Jawa Tengah gitu, terus begitu masuk Jawa Timur pantainya udah bagus gitu. Oh, tapi mau daerah-daerah Pacitan itu daerah-daerah pinggir eta mah bisa diojaya pantainya. Iya, emang hanya memandang keindahan banyak karang kan. Banyak karang. Tapi ada itu di situ ada atlet surfing. Oh iya. Oh iya ada area. Bener di situ ada area buat surfing juga. Tempat orang waktu itu ngecamp tuh si ini ya buat surfing daerah situ, cuma lupa ya. Karena saking ini ya kadang-kadang ya jeleknya saya nggak pemetaan sih kalau mau jalan gitu gas aja udah. Kita jalan map udah nggak kepake ya. Ya itu berarti ilmu yakin. Iya. Dia orang banyak kalau nanti mau ada apokalips gitu ya, yang orang cari duluan dia. Anjir. Lalu udah ngilu. Tapi perjalanan gitu kalau kelamaan memang kalau kita ini ya, ada momentum mentoknya sih apa maksudnya? Ada ngerasa ngapain lagi ya, kemana lagi ya? Padahal kan kita cuma jalan-jalan. Saking nggak ada teman ngobrol jadi kayak ada momentum merasa stuck gitu. Pas di tengah perjalanan teh gitu. Iya. Kayak saya tuh waktu itu udah dari Dieng, bayang nggak Dieng tuh di tengah. Saking udah mentok mau kemana lagi ya? Langsung gas ya ke Pangandaran, nggak berhenti-berhenti nginep sehari gas. Padahal kan sebenarnya spot tuh daerah sana tuh banyak ya. Iya. Yang bagus-bagus. Ya itu dia harus benar-benar apa ya? Rasa mentok, kalau jenuh atau gimana bingung, mending diem dulu ternyata, jangan langsung jalan. Ngobrol sama warga gitu. Ya ngobrol. Warkop lah. Nah, terus tahu suasana kehidupan mereka di sana gimana ya. Salahnya waktu itu jalan sih. Jadi aja mentok. Tapi orang selama gawe di geologi yang orang paling resepnya pasti sebetulnya ketemu warga asli lokal, sananya ya. gitu kan. Saya kan sok keponya nanyain dulu tuh kayak gimana sih di sini teh gitu kan. Ya ketemu orang-orang tua kan, orang tua mau dipancing gitu teh. Langsung bener, bercerita bener, gitu bercerita kan. teh. Yang itu dulu teh. Zaman dulu mah nyajangnya. Oh gitu. Dan kita jadi seru aja dengernya kan. Terus kita nggak usah banyak nanya, biarin aja sih. Mereka cerita. Iya paling. Oh iya pak. Padahal nggak tahu kan saya. Orang pernah pas ke Batu Karas PP. Berangkat jam 12 malam, pulang dari sana jam 12 siang.
Jadi beneran tektok Ke mobil. Ke mobil. Nggak lelah itu. Mobil. Jadi ada batu karas, tidur, main air, pulang Sendiri? berdua, tapi Oh, hiji iya. babaturan tuh bisa nyetir oge. Oh jadi dia tahu sampai aja. Nah, nyampe Ciamis gitunya. Apa Tasik Ciamis gitu. Ciamis berarti. Saat subuh ada bapak-bapak aki-aki yang ini lah jualan kupat tahu. Itu ngangkat kayak ember yang gede-gede terus bahan-bahan mau dibawa ke depan jalan raya gitu. Orang kan jadi ibanya, anjir curhat teh. Akhirnya bantuin ngobrol. Yang orang saya 5 cabang aja. Oh, gila ya. Kita nggak bisa menilai Dari penampilan dari apapun itu. Makanya gimana? Kadang kita shock sendiri ya. Kirain orang susah, taunya kita yang susah. Udah 5 cabang di belakang rumah ada Fortuner. Kan kasihan aja Pak, sok saya angkutin lah gitu, dibantuin. Terus ngobrol. Ya bapak tuh di pasar ada 2, cuma dijagain sama anakku aja. Terus di sini ada pegawai. Terus ya udah sok yang sini bapak bikinin nggak usah bayar. Oh, malah jadi ditraktir. Orang teh tadi nak kiri panglaris, malah dibayar. Bener di perjalanan tuh ketebak ya. Asli benar. Dan kita nggak usah khawatir masalah rezeki ya sama. Saya tuh ketemu ada orang hilang akal lah. ODGJ gitu ya, jalan kebayang lagi antah berantah, saya mungkin ya walaupun di aspal di jalan tapi kiri kanan hutan. Siapa yang nganterin makanan? 2 gembolan kresek, ya nasi warteg kali atau apa? RSM ini, wah ternyata urusan rezeki itu memang bukan urusan kita ya. Orang ini yang nggak tahu dari mana, dia sendiri bingung mau kemana. Tapi bisa bawa gembolan makanan dari mana siapa yang nanti rezeki? Bisa jadi orang yang lagi liburan di sini nggak sengaja lihat ini dibeliin makanan. Berarti kan konsep rezeki kita ya bermacam-macam tuh. Dan kadang hidup tuh nggak semuanya bisa dilogikakan. Benar. Banyak yang tidak masuk akal. Di jalan tuh. Orang pernah kan motor ya Sogun pertama gitu ya. Dulu kan tinggal di Cicalengka. Pulang jam 12 malam. Rantai pegat di ujung Berung. Akhirnya ada yang Jam berapa itu? jam 12 setengah 1 malam lah. Oh, Bengkel di mana buka jam segitu? Tukang tambal ban, oke, ada tukang tambal ban. Nggak semuanya bisa, nggak ada alat-alatnya gitu, cuma ada alat tambal ban humpul gitu. Itu mah ada yang ngedeketin, pakai gamis putih-putih. Orang tablik apa aja? Orang tablik. Oh bener orang tablik. Orang tablik. Kunaon Kang? Dia si rantai pegat. Oh step dibawa ke rumahna. terus itu pakai motor. Ke motor, di step bawa ke imahna di ujung di Cibiru, di ujung Berung ke Cibiru step bawa ke rumahna, dibenarkeun disuguhan kopi. Kita kan lamun orang mikir kadang nu kitu teh kan rezekinya, duit tungkul gitu. Rezeki yang tidak diduga-duga. Aneh kadang bikin ketawa sendiri ya. Sama ini saya ada satu momen itu di situ langsung wah terima kasih ya Allah, jadi ada yang pas di situ gitu tuh ya. Karena saya stok air tuh bener-bener cuma bawa 1,5 liter gitu. Habis dan memang nggak ada sumber air di situ, depan laut masa ambil air asin, gimana nyarinya ya, kita nggak ada ilmunya juga. Terus saya cuma bilang ini, aduh ya Allah saya bingung mau nyari air kemana ya. Nggak lama baru ngomong gitu, saya tolong tunjukin saya dong, saya mau minum nih sama buat masak, bingung mau kemana, nyari juga kemana, orang depan laut belakang hutan gitu. Nggak lama hujan gede, saya sambil ketawa botol aqua 1,5 liter itu saya sobek, saya tadahin. Anjing nampung hujan Sambil terima kasih Allah, rezeki mah emang bukan perkara uang atau apa, tapi ya gimana kita ini. Terus dimasak gitu? Dimasak. Oh. Jadi si opak sama nasi yang dikasih bapak tadi itu kan masih sisa. Akhirnya saya punya mie sama mie aja, sarden udah masak bareng dia. Saya satuin, itu bisa buat saya makan 3 kali, sore, malam, sama pas pagi sebelum jalan lagi. Jadi ternyata Jir, dan berarti
bikin hidup tidak bahagia teh pikiran orang sorangan ya. Yang Iya. kurang, merasa kurang kan gini. Ternyata ya nggak gitu ya. Iya. Pikiran kita yang bikin capek ya. Padahal ternyata kita mah cuma butuh minum sama makan. Makan. Itu sebenarnya. Sebanyak-banyaknya nyari rezeki ujung-ujungnya kan makan ya. Ya benar sih, seru sih. Ya kapan-kapan kalau memang berkenan mah kita coba istilahnya nggak perlu pakai trail, motor yang ada kita gas main aja keluar masuk kampung mana. Ya, tapi jangan Enggak. jalur itu. Enggak aman. Kayak kemarin ini mah deket sih di Cimenyan atas. Ternyata kan orang belum pernahnya ke Cimenyan atas itu, ternyata daerahnya itu masih luas lah gitu, kayak banyak kebun. Terus agak tebing-tebing gitu kebunnya gitu, anjing bagus juga Cimenyan. Masuk lah lewat jalan-jalan kecil gitu sama dia. Terus ada rumah di sini tuh, kan lama-lama tambah sempit tuh jalannya. Rumah di sini terus ada belokan ke sini. Kebon. Kata sini tuh bisa ini jalur motor. Iya jalur trail itu. Orang nanya, jadi yang satu pakai Jupiter, orang pakai yang GL itu. Nanya dulu, Pak, kalau ke sini ada jalan nggak? Oh nggak ada sih, mau buntu. Bohong, mana buntu, balik. Enggak, ini ada jalan motor dah. Jalur ini motor metik kan mana? Nah, iya dengan bedakan, iya ilmu mikir, iya ilmu yakin. Yakin, Gas, belum mentok.